2024, siapa di sini yang punya cita-cita liburan ke luar negeri pulang bawa oleh-oleh bejibun? Hati-hati, kini udah nggak bisa suka-suka bawa banyak bawaan. Apalagi yang hobinya nawarin just tip, udah bakal susah deh bawa koper kosong ke luar negeri, lalu balik ke sini full senyum karena nenteng komisi. Kenapa nggak bisa suka-suka bawa banyak oleh-oleh atau beli barang titipan? Karena Kementerian Perdagangan melalui Permendak Nomor 36 Tahun 2003 mengatur ketat atau membatasi barang bawaan dengan jenis elektronik, alas kaki, barang tekstil, tas, dan sepatu. Aturan ini efektif 10 Maret kemarin. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan bahkan ogah mengubah aturan batasan meski riuh terjadi protes sana-sini. Yang paling banyak terketir konon adalah jasa titip alias just tip. Mereka adalah perantara antara pembeli Indonesia dan penjual di luar negeri. Bea Cukai Kementerian Keuangan bilang memang dengan just tip ilegal negara jadi rugi besar. Sederhananya, per barang masuk negara rugi 17%. Di dalamnya mencakup rugi PPN, PPh, dan bea masuk. Potensi kerugian negara dari just tip versi Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia alias HIPINDO bahkan lebih besar. Nilainya 40-50% dari harga barang. Sebab seperti peritel yang menjual barang impor saja, mereka harus membayar bea masuk sebesar 25%, PPN impor, PPh impor, PPh badan, sewa toko, dan PPN penjualan retail sebesar 11%. Sepanjang tahun 2022, total ada 39.207 kasus dengan nilai barang hasil penindakan sampai dengan 22 triliun rupiah. Modus just tip ilegal ini macem-macem, mulai dari splitting atau memisahkan barang bawaan, memisahkan kemasanan barang, sampai pakai kurir juga. Tapi katanya, Bea Cukai nggak kalah canggih mendeteksi modus-modus ini. Nah, akhir kata saya pun masih bertanya-tanya, apakah dengan dibatasi barang masuk just tip ilegal otomatis hilang? Lalu apakah dengan kebijakan ini produk lokal bisa berjaya? Terus kalau barang yang masuk adalah barang contoh, gimana nih aturannya? Nah, Indonesia kan punya banyak pekerja migran. Kalau misal mereka yang bawa gimana? Apakah bakal tahan? Saya Marsa Pungki dan juru kamera Aku Kurniawan untuk Business Talk. Ya, selamat malam saudara, Anda kembali menyaksikan Business Talk bersama saya Mahasiswa Tarigan. Ya, meski menuai kontra, pemerintah dalam hal ini Kementerian Perdagangan memastikan tidak akan merevisi aturan batasan jumlah impor barang bawaan para penumpang dari luar negeri. Bagaimana kebijakan ini telah berjalan, kita telah kedatangan narasumber, ada Pak Herman Hairon, anggota Komisi 6 DPR RI fraksi Demokrat. Selamat malam Pak Herman. Selamat malam. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya juga menyapa narasumber saya yang telah hadir di studio, ada Pak Firman Bakri, Direktur Eksekutif Asosiasi Persekutuan Indonesia, Apresindo. Selamat malam Pak Firman. Selamat malam. Terima kasih telah bergabung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan saudara, sebelumnya kami juga sudah mengundang pihak Kementerian Perdagangan yang berhalangan hadir, mulai dari Menteri dan juga Dirjennya. Kami juga mengundang pihak Bea Cukai tetapi tidak bisa hadir, dan juga pihak Kementerian Keuangan. Tidak apa-apa, kita akan melihat bagaimana aturan ini berjalan di lapangan di tengah pro dan kontra adanya aturan pembatasan masuknya barang-barang impor ya dari luar negeri. Saya ke Pak Firman dulu. Pak, melihat apa yang terjadi saat ini, begitu, kalau kami lihat para pelaku usaha banyak yang tampaknya tidak begitu suka dengan aturan ini. Nah, apa yang membuat pelaku usaha ini berat mengikuti Permendak 36? Ya, sebenarnya kan Permendak 36 ini mengatur banyak hal ya. Kalau dalam konteks kami, Permendak itu tidak hanya bicara atau berdampak terhadap kami, tidak hanya terkait dengan just tip saja. Tapi mulai dari kami kebutuhan bahan baku, kemudian berdampak terhadap anggota kami yang berasal dari pemilik merek, baik itu merek lokal maupun merek global, yang secara ekonomi kami selama ini sudah berkontribusi aktif terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Oke. Nah, dengan adanya peraturan ini pada akhirnya satu yang menjadi permasalahan kami seolah-olah anggota kami yang taat hukum, taat aturan, taat izin itu menjadi dipersulit.
Padahal permasalahan secara umum dari beberapa tahun terakhir dan khususnya tahun 2023 yang kemarin ya, di mana ada kasus awal tahun juga seperti bulan-bulan ini ada sepatu bekas masuk secara ilegal dari Singapura yang di tracking oleh media dari luar negeri, kemudian ditemukan ternyata barang itu ada di Batam dan ada di Jakarta. Nah dari situ kemudian mulailah marak namanya terkait dengan kasus impor ilegal. Nah impor ilegal inilah yang menurut kami akar masalah dari industri nasional Indonesia. Oke, jadi Anda melihat bahwa aturan ini kalau diimplementasikan justru membuka ruang akan semakin maraknya impor ilegal? Satu hal bagi kami industri yang taat aturan itu semakin sulit, semakin kurang kompetitif. Bahkan untuk pasar lokal kita sendiri, belum lagi nanti industri kita yang nasional untuk berkompetisi di pasar ekspor. Nah dengan kondisi itu peraturan Permendak ini kalau kita bedah secara keseluruhan itu kan mengatur permasalahan impor secara birokrasi gitu ya. Jadi permasalahan impor ilegal yang masif itu mencoba dikanalisasi dengan melakukan birokrasi, dengan penerbitan izin yang di dalam izinnya ada syarat-syarat yang harus dipenuhi, yang kemudian ada prosedur yang harus dipenuhi yang dianggap kemudian itu akan menghentikan terjadinya impor ilegal. Nah, tetapi jangan berhenti di situ. Sebenarnya impor ilegal itu kan bisa terkait dengan dua hal. Satu, ilegal secara administratif, dan kedua impor ilegal secara fisiknya. Nah, kalau kita hanya bicara birokrasi, artinya kita bicara administratif. Masih ada peluang impor ilegal lain yang mungkin berpotensi tidak tercover dari aturan ini, yang nantinya akan head to head dengan anggota kita yang impor jujur, impor legal, baik-baik, yang semakin sulit. Oke, baik. Nanti saya ke Pak Firman lagi. Sebelum saya ke Pak Herman, selain pelaku usaha yang tampaknya agak berat mengikuti aturan ini, masyarakat juga sampai sekarang tidak setuju ya, kurang menyetujui. Berikut pernyataan ataupun tanggapan dari masyarakat yang sempat kami wawancari sebelumnya. Sejujurnya saya nggak setuju sih. Saya setuju banget. Kalau saya pribadi sih sebetulnya nggak setuju ya Mas. Setuju sih saya. Aku 50-50 sih. Dengan adanya pembatasan itu kan bisa membantu mendukung produk lokal ya. Nah, tapi kalau nggak setuju tuh kayak kalau misalnya dibatasi jadi susah ya. Kan mau nggak mau aku jadi harus ke Bangkok buat belanja gitu sih. Ya itu tergantung kitanya gitu. Kalau kita pengen tetap produk dari luar ya gimana ya? Gimana caranya produk dari dalam negeri itu harus lebih menarik masyarakat Indonesia daripada produk luar negeri gitu. Pelaku-pelaku di Indonesia itu, bisnis di Indonesia itu agar cepat berkembang, cepat jaya. Karena kan ya just tip itu sebetulnya kan menguntungkan buat warga lokal kita sebetulnya. Jadi kalau yang memang dia belum bisa keluar negeri atau mungkin dia belum mampu gitu, itu sebetulnya bisa nitip sama temennya yang lagi di luar negeri. Karena ya biar nggak terlalu banyak belanja di luar, jadi belanja di dalam negeri. Kita cintai produk lokal. Ya, itu dia tadi sejumlah pernyataan dari masyarakat. Saya ke Pak Herman. Pak Herman, sampai sekarang di media sosial begitu masih banyak masyarakat yang mendiskusikan pro dan kontra. Yang kontra agak sedikit mencak-mencak begitu. Kalau misalnya pergi ke luar negeri, biasanya kan orang liburan ya. Kalau liburan mau bawa oleh-oleh gitu. Tetapi ketika dibatasi, mereka agak sedikit khawatir gitu. Masa kan cuma bisa bawa 2 sepatu gitu kan. Sementara anggota keluarganya banyak yang namanya orang wisata kan maunya sembari belanja oleh-oleh. Nah, bagaimana DPR melihat ini? Melihat banyaknya masyarakat yang masih kontra dengan kebijakan yang keluarkan Permendak 36 ini. Saya koreksi dulu ya tadi Pak Firman. Artinya memang tidak ada urusannya dengan kebutuhan terhadap kandungan impor, terhadap sistem impor. Itu kan tetap berjalan. Permen atau Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36 tahun 2023 yang berlaku tanggal 10 Maret yang lalu itu adalah mengatur terhadap pembatasan barang bawaan bagi yang berpergian dan kembali dari luar negeri.
Jadi memang permen ini khusus untuk membatasi terhadap 10 komoditas yang dibawa untuk kebutuhannya sendiri, yaitu barang tekstil, telepon selular, tas ya, kemudian mainan, kosmetik, alas kaki, mutiara, hewan, beras, jagung, dan lain sebagainya. Itu ada 10 komoditas yang ini dibatasi berdasarkan ya kebutuhan dalam negeri. Artinya betul bahwa kita juga ingin menggalakkan produk-produk dalam negeri. Bahkan kalau melihat yang lebih besar, kita terhadap kebutuhan proyek-proyek strategis nasional, kemudian proyek-proyeknya BUMN, proyek-proyeknya pemerintah, itu kan dibatasi oleh TKDN, oleh kandungan yang harus ya atau wajib memang memenuhi unsur dalam negeri. Nah, bagaimana dengan barang bawaan dari luar negeri? Tentu tidak dihilangkan, ya tetap ada, dan pembatasannya misalkan alas kaki, sepatu dibatasi 2 unit. Bahkan kalau misalkan nilainya di bawah 500 US dollar, tentu ini juga diberikan fasilitas ya, fasilitas terhadap bea masuk dan pajak impor ya, bea masuk dan pajak impor. Nah, kalau juga merujuk ke belakang, kita tahu bahwa sudah mulai berlaku mungkin sekitar 1,5 tahun yang lalu, setiap seluler yang dibeli ataupun handphone yang dibeli di luar negeri, kan itu juga tidak serta-merta bisa digunakan di dalam negeri. Oke. Karena memang kebijakan Bea Cukai Kementerian Keuangan bahwa IMEI-nya itu wajib didaftarkan di Kementerian Industri. Nah, sehingga bagi yang membeli seluler pun tetap harus didaftarkan pada waktu mereka kedatangan di Bea Cukai setempat. Nah, ini yang tentu harus dipahami dulu ya, bahwa pembatasan ini adalah untuk bawaan seseorang yang berpergian ke luar negeri kemudian kembali ke dalam negeri. Jadi tidak tadi terhadap kebutuhan impor, terhadap kebutuhan barang-barang yang masih membutuhkan impor dan lain sebagainya, itu kan ada mekanisme impor gitu ya. Ada mekanismenya yang tentu itu dipersilahkan. Meski tadi dikatakan Pak bahwa aturan ini membuat sedikit banyaknya mempersulit dari Aprindo misalnya, gimana? Sekarang mempersulit di mana ya? Karena kalau melebihi batasan tersebut, misalkan barang tekstil ya, barang tekstil jadi paling banyak 5 potong, dibatasi paling banyak 5 potong. Oke, itu yang pribadi, yang pribadi. Nah, kalau lebih dari 5 potong, maka kalau lebih dari 5 potong, maka harus dirilis di Bea Cukai setempat kedatangannya. Harus didaftarkan sehingga kena bea masuk dan pajak impor di situ. Nah, kalau mau lebih lagi ya silahkan aja, nggak apa-apa, tapi kena. Nah, yang biasa terbebas ya sekarang kalau lebih daripada itu ya dikenakan biaya. Kemudian mainan misalkan, mainan itu kan dibatasi bukan oleh jumlah, tapi oleh nilai. Yaitu 1.500 US dollar per orang maksimal nilainya. Nah, lebih daripada nilai itu maka dirilis untuk terkena bea masuk dan pajak impor. Saya kira biasa sih sebetulnya, karena di bandara kan juga biasa diperiksa di random check. Kalau ketemu bahwa ada barang-barang yang dibeli baru dari luar negeri, ya kalau dirilis ya harus didaftarkan di Bea Cukai kedatangan setempat. Justru ini memberikan ruang sebetulnya. Artinya kalau misalkan bawa handphone 2, ya menurut aturan ini ya bebas, itu memang dipergunakan untuk dirinya sendiri gitu. Nah, bagaimana kalau bawa tas ya maksimal juga 2 piece per orang misalkan. Ya silakan. Tetapi kalau memang masyarakat merasa bahwa apa yang menjadi kebijakan negara ini tentu menuai banyak persoalan dan menurunkan tingkat putaran ekonomi dan lain sebagainya, bagi kami di DPR tentu akan membahasnya dan kalaupun direvisi ya tentu bisa direvisi gitu ya. Oke, baik. Nanti saya akan ke Pak Firman lagi untuk menjelaskan bahwa isi Permendak itu kan tidak hanya soal bawaan pribadi ya, tapi kalau saya lihat juga soal usaha, nanti dijelaskan oleh Anda yang dimaksud agak sedikit mempersulit tadi, biar kita lebih sama-sama enak lagi untuk menyimpulkan dialog kita. Jangan kemana-mana saudara, kami masih akan segera kembali.
Anda kembali menyaksikan Bisnis Talk Saudara, dan di segmen ini telah bergabung bersama kita Cipta Wayana, wartawan Nasional Kontan. Selamat malam Cipta. Malam. Nanti kita akan bicara soal data-data dan apakah kebijakan ini menjadi salah satu solusi yang paling jitu begitu untuk menghindari yang namanya berdikari di pasar sendiri gitu lah ya, itu yang diinginkan. Tapi sebelumnya saya ke Pak Firman dulu. Pak Firman, tadi memang banyak concernnya kita itu kan di masyarakat yang paling mungkin agak lebih berisik karena kan pengguna media sosial banyak masyarakat ya, yang mereka mau oleh-oleh yang tadi saya katakan. Cuman mungkin kalau dari pelaku usaha bisa menggambarkan gitu loh Pak, secara sederhana gitu, aturan ini kan tidak cuma mengatur tentang bawaan pribadi, tapi juga usaha impor ya. Dalam hal ini kalau Anda kan impor sepatuan begitu. Nah, mungkin bisa diberikan contoh yang dapat gampang dimengerti oleh masyarakat yang membuat akhirnya agak sedikit galau gitu. Anda dan teman-teman jadi agak menyayangkan aturan ini gitu. Silakan. Ya, pada intinya sebenarnya yang kami permasalahkan selama ini adalah terkait dengan impor ilegal. Sudah beberapa waktu ini kita juga menyampaikan permasalahan impor ilegal yang sudah bertahun-tahun terjadi, dan kalau kami melihat datanya, nilainya itu selisih antara data BPS yang legal, impor legal yang tercatat di data BPS dengan data yang kami peroleh dari International Trade Center, itu sebuah lembaga yang setahu saya ada di bawah PBB, itu selisihnya luar biasa sekali. Dan pernah terjadi lonjakan impor ilegal yang sangat luar biasa itu di 2014. Itu ilegalnya itu hampir 3 kali lipat dari impor yang legal. Artinya kalau yang kita permasalahkan kemudian barang bawaan yang ada di bandara, kemudian yang impor ilegal, impor legal, sementara yang impor ilegalnya tidak tersentuh, ini tentu akan menjadi beban kami. Terutama ketika kemudian birokrasi baru ini seolah-olah ingin mengatakan bahwa pelaku-pelaku usaha yang selama ini jujur, taat aturan, taat hukum, bayar pajak, itu diperlakukan sama dengan pelaku-pelaku yang impor ilegal. Seperti contoh? Jadi kami sekarang izinnya menjadi semakin sulit, dan bahkan izin pun menjadi tidak jelas. Sebelum PP 36 itu kita pernah ada PP 76 2020 kalau tidak salah, itu juga mengatur persetujuan impor, tetapi hanya untuk kalau di kami itu di HS 6404, yaitu sepatu yang bahan atasannya dari tekstil. Nah, di situ ketika ada semacam kuota impor, ketika pelaku usaha mengajukan misalnya mau impor 100 pasang, ternyata yang disetujui hanya 5%, kemudian 10%. Nah, dalam prakteknya ternyata dengan mekanisme itu dalam 1 tahun anggota kami sulit untuk mendapatkan izin yang saya rasa wajar lah ya, karena kita dipotong-potong terus, tetapi ternyata angka impornya naik gitu kan. Nah, dalam konteks itu sebenarnya siapa sih yang dapat privilege kuota impor itu? Nah, itu kan yang selama ini kita pertanyakan seperti itu. Nah, dengan permasalahan itu kemudian tiba-tiba ada Permendak 36 yang justru memperluas kelompok produk yang diatur, yang sebelumnya hanya di satu HS, di HS yang terkait dengan produk sepatu dengan bahan tekstil, sekarang hampir semua produk sepatu itu dikenakan lartas. Nah, bagi kami yang tantangan terberatnya adalah ketika kemudian kami diperlakukan sama dengan pelaku yang ilegal, kita semakin sulit. Nah, ilegal ini kan dia tidak bayar pajak PPh, kemudian dia tidak bayar PPN dan sebagainya. Nah, ini yang tentu akan memberatkan kami. Tapi keberatan ini sudah sempat disampaikan nggak ke Kementerian Perdagangan? Pasti ya, pasti. Jawabannya apa saat itu? Nah, ini kan yang kita pertanyakan kan waktu itu seolah-olah Permendak 36 ini merupakan masukan dari asosiasi gitu ya. Sementara selama ini kami tidak pernah
mengajukan terkait dengan lartas yang semakin luas. Tidak diajak berkomunikasi Kalau sebelum kami kebijakan diketuk. diberikan sosialisasi ya. Tapi sebelum diketuk nggak diajak diskusi. Nggak diajak atau saya tidak tahu, saya kurang. Oke, nah, tapi yang jelas Anda sudah menyampaikan ya, dari asosiasi sudah menyampaikan ke Betul. Kemendak terkait dengan aturan yang dianggap tampaknya menyulitkan begitu untuk melakukan impor sepatu begitu, dan meski sudah banyak penolakan saudara baik dari masyarakat maupun dari pelaku usaha, dari Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan memastikan tidak akan ada revisi peraturan. Berikut kami tampilkan pernyataannya beberapa hari lalu. Kita ini kalau sama bangsa sendiri itu terus lebay gitu loh. Ya wajar kalau bea cukai mereksa, itu kan wajar. Kalau dia dicurigai kan dia pasti periksa, dia buka koper orang. Itu sesuatu yang biasa aja, karena mesti ribut. Enggak ada. Ya kalau belinya banyak, bayar dong pajak sebagai warga negara gimana. Apalagi kalau buat dagang lagi kan, masa tidak bayar pajak. Pak Herman, barusan kita dengarkan begitu curhatan dari pelaku usaha, dan sebelumnya juga ada curhatan dari masyarakat yang sampai sekarang kalau buka di media sosial itu penuh dengan testimoni keberatan, entah memang kurang mengerti atau satu sisi memang menolak begitu. Melihat apa yang terjadi sekarang ini, apakah DPR itu nantinya akan mengusulkan ada revisi atau bagaimana? Atau memang ngikuti aja apa yang kata Mendak sebelumnya, bahwa masyarakat jangan terlalu lebay, kemudian tidak akan ada revisi? Ya, kita pisahkan dulu ya antara topik hari ini. Kan topik hari ini tak bisa lagi suka-suka bawa barang dari luar negeri. Ya, kita berpikirnya bahwa 10 komoditas yang dibatasi, yang itu menjadi kebutuhan sendiri yang dibawa jika berpergian dan pulang dari luar negeri masuk ke negara kita. Nah, ini yang terkait dengan impor, memang ada pergeseran pengawasan dari post border ke border. Artinya ini memang dikhususkan untuk bahan baku dan bahan penolong. Ini yang mungkin tadi dimaksud oleh Pak Firman ya. Oleh karenanya khusus Pak Firman, saya kira nanti kita bisa bahas dalam RDPU dengan stakeholders terkait jika memang ini mengganggu terhadap perkembangan industri manufacture di tanah air gitu. Karena memang maksud regulasi ini ya, pertama kita ingin mencegah terhadap membanjirnya barang luar negeri yang masuk ke Indonesia. Kita ingin meningkatkan juga kemampuan dan kapasitas produksi dalam negeri. Bahkan kita ingin mensukseskan terhadap produk-produk dalam negeri. Dan ironisnya memang kadangkala kita juga kalau beli produk di luar negeri juga made in-nya Indonesia gitu ya. Saya kalau beli sepatu di luar negeri ya ketemunya made in Indonesia gitu. Mau beberapa merek pun di sana made in Indonesia. Oleh karenanya ini juga harus ada kebijakan dalam negeri menurut saya. Jangan sampai pabrik-pabriknya di Indonesia, manufacture-nya di Indonesia, tetapi kemudian tidak dipasarkan di dalam negeri, tapi dipasarkan di luar negeri. Sehingga orang untuk mencari produk yang dibuat di Indonesia saja juga harus ke luar negeri. Ini juga terjadi gitu. Nah, oleh karenanya kembali kepada Permen 36 tahun 2023 ini, saya kira kalau yang dibatasi untuk bawaan sendiri sesuai dengan topik tema kali ini, tentu ruangnya masih ada ya, tinggal kelebihannya ya tinggal membayar bea masuk dan pajak impor gitu. Kalau melebihi terhadap batasan dari 10 komoditas. Tetapi kasuistik dengan apa yang tadi sampaikan Pak Firman terkait dengan bahan baku, impor bahan baku dan bahan penolong, tentu ya kita carikan elastisitasnya di mana sehingga ketemu gitu loh, antara harapan yang diinginkan oleh para pelaku usaha yang membutuhkan bahan baku dan bahan penolong impor dengan deregulasi, dengan regulasi yang diinginkan oleh negara, oleh pemerintah untuk meningkatkan permintaan atas produk barang dan jasa dalam negeri. Tapi yang jelas tujuannya baik, tinggal bagaimana menemukan titik yang tepat. Karena saya juga membaca dari permennya bahwa ini didasarkan kepada beberapa usulan dari stakeholders. Nah, kalau stakeholders termasuk Pak Firman barangkali gitu ya. Tadi kata Pak Firman nggak diajak. Bahwa tidak pernah diundang, tidak pernah memberikan masukan, dan tiba-tiba keluar permen. Yang sesungguhnya juga ini permennya juga ada jeda waktu, karena
lahir permen ini kan di tahun 2023, baru berlaku tanggal 10 Maret. Sesungguhnya kan ada waktu, ya ada waktu sebelum kemudian diberlakukan sebetulnya ini bisa dibahas. Dan kalau ada kemudian revisi atau elastisitas, menurut saya ini bisa dilakukan. Oke, tapi yang jelas di sini nanti dari legislatif mau ya Pak untuk membuka ruang diskusi dengan sangat pengusaha terbuka. ya. Kami ini wakil rakyat, mewakili semua rakyat gitu. Yang penting itu agak sedikit lega ya Pak Firman ya. Oke, baik. Sangat lega, sangat lega. Saya ke Mas Cipta. Sebenarnya dalam diskusi ini saudara sekali lagi kami sudah mengundang pihak Kementerian Perdagangan, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, kemudian juga kami mengundang Arief Sulistyo, Direktur Impor Kementerian Perdagangan, kemudian jadi dari pihak Bea Cukai dan juga Kementerian Keuangan, tetapi semuanya berhalangan hadir. Tidak apa-apa, sekarang sudah ada legislatif yang menjelaskan kepada kita dan tadi mengatakan kalau Bea Cukai itu kan hanya pelaksana aja, Mbak. Ya benar, sebagai pelaksana kan kita mau tahu datanya Pak, semenjak ditetapkan regulasinya sih ya, regulasinya dari Kementerian Perdagangan. Menteri Perdagangan. Cuman kan kita tadinya ingin mengetahui update begitu setelah dikeluarkan aturan, diimplementasikan gimana sih, begitu loh Pak. Itu yang tadi kita mau juga. Saya ke Mas Cipta. Mas Cipta, memang dalam aturannya itu background aturan ini keluar pun kalau kita lihat ke belakang, runtuhan ke belakang itu permintaan dari Presiden Joko Widodo ya. Jadi untuk melindungi market dalam negeri. Tetapi apakah aturan ini sudah menjadi solusi? Salah satu yang mungkin saya akan garis bawahi tadi pernyataan dari Pak Firman soal impor ilegal. Yang takutnya juga banyak juga pernyataan jangan sampai terlalu seperti ini malah mengembangbiakan impor ilegal dan tidak tercatat ujung-ujungnya negara yang dirugikan. Kalau dari redaksi sendiri bagaimana merangkum ini? Iya, pertama kan sebenarnya aturan pembatasan terbatas ya. Impor ini kan sebenarnya bukan benar-benar baru. Jadi sebelumnya sebelum 2022-2021 juga sudah ada pembatasan termasuk pembatasan barang bawaan penumpang itu juga sudah ada gitu ya. Memang selalu kan pertanyaannya misalnya kalau bicara ilegal itu tentang misalnya kita bicara tentang penegakan ya. Penegakan. Jadi sebelum kita masuk ke bahwa butuh aturan baru atau enggak, itu kan nanti menjadi lebih kompleks diskusinya karena ternyata muncul komplikasi ini belakangan terhadap aturan. Tapi kita juga bisa balik lagi, mungkin Pak Firman juga bisa cerita bagaimana ya kalau kita nilai ya pemerintah ini kadang-kadang inkonsisten juga dalam penegakan aturan. Misalnya kalau bicara pembatasan penumpang tadi, bawaan penumpang kan sebenarnya sudah lama itu ada, tapi kan penegakannya mungkin tidak segalak sekarang begitu ya. Lalu kita bicara beberapa waktu lalu ribut tentang pakaian impor bekas, yaitu muncul lagi rame ketika terjadi temuan ada banyak barang yang ternyata masih bisa masuk begitu ya. Lalu kita sekarang dengan mata telanjang bisa melihat beberapa pusat perbelanjaan tertentu. Nah kita dengan masuk saja sudah tahu di beberapa tempat misalnya di wilayah Jakarta Pusat ya Pak ya, itu begitu masuk itu ada banyak lapak sepatu-sepatu KW yang kelihatannya mereknya ya merek terkenal, tas. Tapi sebenarnya itu KW dan sebagainya. Nah ini kan kemudian muncul dugaan ini barang ini legal atau enggak? Yes. Kalau legal kenapa palsu bisa masuk dan sebagainya. Nah itu kemudian, diskusinya kan kemudian menjadi soal sebelum masuk ke peraturan baru ini. Nah sebenarnya yang lebih penting adalah penegakan dulu. Karena itu yang dikhawatirkan oleh teman-teman pelaku. Nah di sini kan diskusinya kemudian memang harus masuk ke akarnya misalnya soal data. Pemerintah misalnya berpedoman data BPS, sementara teman-teman punya data lagi dari internasional ya, data International Trade Center yang kemudian ternyata data beda menurut cerita Pak Firman misalnya. Impor barang ilegal itu mungkin kenyataannya bisa berapa? 3 kali lipat. 3 kali lipat dari data BPS. Nah ini kan sebenarnya data-data ini mesti disinkronkan dulu istilahnya. Faktanya itu mesti dilihat kemudian satu kita yang paling utama adalah penegakan aturan. Karena itu yang kemudian berulang kali menjadi koreksi kita, menjadi kritik kita. Karena istilahnya ya mungkin kalau lagi rame nanti kemudian ditegakin, tapi kalau enggak lus lagi. Nah penegakan itu kan bisa istilahnya keluar bisa ke dalam. Keluar itu dalam arti ya pelaku-pelaku ditindak, tapi ke dalam di oknum pemerintah. Kalau kita bicara oknum atau di pemerintah juga harus jangan sampai ada misalnya main mata dan sebagainya supaya bukan hanya lewat jalur-jalur tikus ya Pak ya, masuk, tapi jangan sampai juga ada jalur tikus di jalur resmi gitu loh. Nah itu kan menjadi concern juga bersama yang mesti jadi perhatian. Lalu, kalau soal aturan lain lagi karena memang aturannya ini menjadi yang baru ya, Permendag 36 ini menjadi rame
hanya di permukaan adalah soal pembatasan barang yang dibawa penumpang yang kemudian berimbas ke just tip dan sebagainya. Tapi terupanya ini hanya lihat secara hanya sebagian kecil karena di dalamnya ternyata aturan ini sangat besar dan mempunyai dampak yang signifikan bagi para pelaku. Bahkan mungkin maksudnya baik ya, tapi mungkin pertanyaannya kesiapannya, karena tadi kita diskusi sebelum acara ini misalnya banyak pelaku, kan ini yang protes bukan dari pengusaha sepatu juga saja. Kalau kita lihat beberapa pengusaha ada dari Kadin minta penundaan dan sebagainya. Salah satu kuncinya adalah sistem tidak siap. Karena di sini ada perizinan-perizinan yang tadinya misalnya cukup hanya pakai laporan survei, sekarang harus ada perizinan ekspor secara khusus. Dan itu butuh waktu. Dan ketika mau lewat sistem elektronik ya, ketika mau masuk ternyata tidak bisa. Karena mungkin penuh atau bagaimana gitu Pak. Ya, mungkin gitu ya, Pak? Firman bisa. Webnya agak down gitu. Artinya kan ada dua hal nih. Satu, jadi kalau bicara tadi ilegal ya penegakan menjadi lebih penting lagi gitu. Penegakan dari aturan yang sudah ada. Gitu. Tapi yang kedua, kalau memang aturan mau disempurnakan, ya selain sosialisasi ya harus siap ketika pelaksanaannya, jangan sampai menjadi kontraproduktif seperti sekarang. Ini artinya tadi diskusi ini semakin asik kalau pihak Kementerian Perdagangan ikut diskusi malam ini. Tapi baiklah, nanti kita lanjut lagi diskusi kita saudara. Jangan kemana-mana, kami masih akan segera kembali.
diimplementasikan sekarang yang harus mereka ikuti itu sudah mulai banyak begitu, terus HS code-nya juga yang perlu persetujuan impor juga naiknya hampir 4 kali lipat ya, dari sebelumnya 6 HS sekarang jadi sekitar 43 HS begitu. Nah, bagaimana nanti legislatif mungkin ya untuk menengahi gitu loh Pak, kepentingan dari tadi dibilang untuk menolong market nasional dengan juga kepentingan dari pelaku usaha? Ya, memang kalau saya baca ulang ya di aturan impor, memang ini sangat apa ya namanya, sangat rigid lah gitu. Oleh karena ini yang harus dilakukan relaksasi mungkin ke depan. Dan saya kira memang sewajarnya lah kalau nanti Komisi 6 akan membuka ruang untuk rapat dengar pendapat umum dengan para pelaku. Saya mohon Pak Firman, pelaku usaha siapa saja yang tentu nanti kita bisa undang dan kemudian bisa berdiskusi tentang ini, karena memang kalau untuk barang bawaan penumpang saya kira ini debatable lah ya, karena dengan batasan-batasan seperti ini rasanya cukup gitu. Tinggal mungkin mana yang memang harus direlaksasi juga, misalkan terhadap terhadap diaspora misalkan ya. Ini harus diatur. Kalau nggak diatur ya kan nggak bisa kemudian membuat aturan sendiri gitu. Jadi memang harus diatur juga, atau terhadap para pejuang devisa kita lah yang bekerja di sana, yang kemudian mereka kontrak-kontraknya jangka pendek juga kan pasti membawa barang yang sangat banyak dari luar gitu ya. Oleh karena ini juga harus mendapatkan perhatian khusus dan dijelaskan secara khusus di dalam perundang-undangan. Tapi saya concern terhadap persoalan bahan baku dan bahan penolong ini gitu ya, sehingga kemudian tidak mematikan terhadap industri manufaktur yang bukan barang-barang impor. Ini yang penting gitu. Dan saya kira sangat bertolak belakang lah dengan Undang-Undang Cipta Kerja ya, kalau kemudian direktur bisa mengatur terhadap berbagai pemasukan barang atas dasar diskresi. Nah ini semakin aneh gitu. Kalau aturan didasarkan kepada diskresi pejabat kan makin aneh. Oleh karena itu saya kira ini nanti kita diskusikan lah, sehingga kemudian kita juga bisa memberikan ruang yang lebih elastis, yang lebih pas, yang tentu ini kepentingannya adalah untuk kepentingan bangsa dan negara. Semoga cepat ketemunya ya Pak. Siap saja, kapan saja, tapi nanti mungkin setelah reses Lebaran lah ya Pak Firman. Baik, tapi gini Pak, sebelum saya ke dua narasumber lainnya, tadi kan juga sudah kita diskusikan misalnya dari Mas Cipta mengatakan bahwa tadi Mas Firman juga berkali-kali gitu menerangkan soal ancaman masuknya produk impor ilegal, dan tadi Mas Cipta kembali mengingatkan aturan itu sudah ada, tetapi dalam pelaksanaannya ternyata tidak begitu tegas. Kemudian kekhawatiran kita akan jalur-jalur tikus atau mungkin ada main mata, yang itu kita tidak mau demikian. Nah, apakah nanti mungkin akan diskusi dengan pemerintah juga gitu selain dari pelaku usaha, regulator terkait dengan pengawasan gitu loh Pak. Jadi kalau memang cita-citanya adalah untuk melindungi market dalam negeri, ya harusnya pengawasannya juga harus kuat dong gitu. Ya tadi juga masalah pergeseran pengawasan dari post border ke border juga. Kalau memang ini kemudian tadi mempersulit ataupun memperpanjang mata rantai perizinan kan juga semakin tidak baik gitu ya. Dan iklim usaha ya harus dibuka sebaik mungkin. Dan setiap bahan baku penolong yang ini dibutuhkan juga tidak bisa didasarkan kepada diskresi. Ya, dan saya setuju tadi. Saya kira semakin ketatnya peraturan ataupun semakin panjangnya administrasi dan persyaratan, ini juga akan membuka celah-celah impor ilegal gitu. Yes, benar. Dan saya kira pada akhirnya nanti memang dicarikan celah-celah impor ilegal, kemudian cara-cara diskresi, ini kan bahaya gitu. Nah, aturan ya harus dibentuk untuk mengatur lebih mudah dan kemudian menutup ruang-ruang celah impor ilegal sebetulnya, karena kalau kemudian maraknya impor ilegal kan akan semakin merusak lagi terhadap sistem tata niaga dan perekonomian bangsa. Cita-citanya yang tadi. Menurut saya ini bagus sekali ya, Kompas mengangkat topik hari ini, dan tentu ini adalah ruang diskusi publik, dan nanti kita bisa memasuki kepada ruang diskusi pengambilan kebijakan. Dan tentu nanti kalau sudah diskusi dengan berbagai stakeholders, kami bisa nanti untuk juga mengundang Kementerian Perdagangan
untuk melakukan relaksasi terhadap peraturan. Ya, kita tunggu nanti. Kalau kata Pak Herman tadi habis Lebaran gitu, nggak apa-apa. Kita sabar menanti itu. Saya ke Pak Firman. Pak Firman, semenjak kebijakan ini diimplementasikan 10 Maret kemarin, apakah sudah ada data-data baru yang bisa Anda bocorkan? Misalnya dampak kerugian, apakah sudah ada? Kemudian mungkin praktik-praktik yang pasti kan para pelaku usaha itu punya bisikan-bisikan fakta-fakta di lapangan yang belum tercatat katakanlah di PPS begitu. Apakah sudah mulai ada yang mulai nakal-nakal sedikit begitu, mendatangkan impor sepatu tapi ilegal misalnya karena ribet daripada ribet gitu. Silakan. Ya, mungkin tadi saya mau menyambung yang dari Pak Herman. Boleh, silakan. Karena prosesnya yang panjang tadi itu, ini kemudian ada gap ya. Jadi kami dapat laporan bahwa beberapa anggota kita itu sudah mulai mencoba ya untuk melakukan perizinan terkait dengan Permendak 36 ini. Oke. Nah, perizinan itu kemudian dilakukan melalui portal dari INSW. Nah, ketika itu sudah diajukan, ternyata ada, ya tadi sudah disampaikan juga ada sempat error beberapa kali, dan ini juga tidak hanya terjadi di 1-2 pelaku usaha ya, tapi di beberapa pelaku usaha. Nah, kejadian ini tidak terpantau di kementerian yang kemudian memverifikasi ketika kita tanya sudah ada atau belum izin yang masuk. Ternyata belum. Artinya ya ada gap yang cukup panjang ya, karena masalah kami ketika di proses awal itu tidak terpantau gitu ya, tidak terpantau bahwa ada masalah di infrastruktur. Jadi ketika infrastrukturnya tidak siap, kemudian ini berlaku serentak dan masif ya, karena masif ini kan banyak ya, banyak sektor yang harus dikenakan izin baru ini. Nah, ternyata infrastrukturnya nggak siap. Nah, itulah yang saya rasa sampai saat ini ya kita belum bisa bicara soal data, karena ya belum final proses dari kami dari tahap awal sampai kemudian tahap akhir siapa sih yang sudah bisa mengajukan izin dengan prosedur yang baru ini. Baik, saya ke Mas Cipta. Mas Cipta, tadi kita sudah ambil satu kesimpulan dan kita semua ini sepakat pengawasan itu perlu untuk dilakukan begitu. Tapi satu sisi mungkin yang kita tahu pemerintah itu kan memang selalu ya berupaya melindungi produk dalam negeri, gitu ya. Jangan sampai kalah saing gitu. Nah, tapi masalahnya nih, Mas, ada fakta yang cukup menarik. Barangnya sudah diimpor, sudah bayar pajak, ya dan lain-lain, tapi harganya masih lebih murah dibandingkan produk dalam negeri. Nah, artinya kita bicara daya saing di sini. Apakah dari redaksional juga melihat itu? Maksudnya boleh diproteksi, tetapi kita pun harus tancap gas supaya mandiri dan ya bisa mandiri tanpa harus selalu diproteksi gitu loh. Silakan, Mas. Ya, pertama jadi kalau ada dua hal. Satu, intinya kalau bicara daya saing kan sebenarnya berhubungan juga dengan aturan. Jadi jangan sampai ketika kita bicara tentang produk lokal harus punya daya saing, tapi justru muncul aturan-aturan yang justru mempersulit gitu ya Pak ya. Itu kan menjadi kontradiktif. Itu kan bagian dari evaluasi kita terhadap Permendak yang baru ini. Tapi di luar konteks itu ya memang kalau kita bicara industri yang lebih luas, memang ya harus ada kerjasama lintas departemen ya dengan Kementerian Perindustrian, mungkin Kementerian UMKM dan sebagainya supaya daya saing di produk di dalam negeri itu semakin kuat. Karena ini konteksnya bicara permodalan, bicara inovasi, mungkin bahan baku, sumber-sumber bahan baku dan sebagainya. Mungkin kita taruh konteks yang lebih besar adalah kita mesti hati-hati kalau kita lihat sekarang ini dalam konteks perlambatan ekonomi dunia. Ini lagi kita lihat sejak tahun lalu ya ada fenomena kelebihan stok produk manufaktur yang luar biasa besar di seluruh dunia. Kalau angka Maret 2023 itu 2,2 triliun dolar untuk total stok produk manufaktur ya. Itu tertinggi dalam 10 tahun terakhir. Nah, salah satu yang besar adalah Cina. Kenapa Cina? Karena memang yang berhubungan, kalau hubungan dagang paling besar kita ya dengan Cina, angkanya di atas hampir 30%. Nah, Cina juga sama, kelebihan stok. Nah ini pasti dia akan berusaha, karena ekonominya lambat ya, konsumsinya terbatas, dia akan berusaha untuk mendorong produk itu laku supaya dijual di luar negeri. Nah dia akan mencari tempat-tempat yang istilahnya gampang dilompatin. Gampang dilompatin itu barriernya dari tarif,
tapi ada juga yang non tarif dan sebagainya. Nah ini mesti dilihat, mesti hati-hati, menjadi concern bersama, karena ada kemungkinan kalau ternyata misalnya sampai ada dumping ya Pak, barang itu masuk ke sini mau udah bayar mau cukai dan sebagainya mungkin tetap akan murah masuk di sini kalau memang sampai dumping. Nah ini kan perlu upaya yang lebih luas selain tadi bicara tentang inovasi, mungkin permodalan, lalu mesin dan permesinan dan sebagainya. Tapi dalam konteks proteksi yang lebih gede, lebih besar dalam konteks ada ancaman banjir barang dari luar negeri, dalam konteks ini stok yang lagi berlebih, ya ini mesti lebih cermat lagi. Nah tentu saja jangan sampai kita terjebak dalam diskusi yang ini sebenarnya mungkin harusnya bisa segera teratasi ya soal aturan ini, sementara ada ancaman yang lebih besar yang harus jadi perhatian kita bersama. Ada catatan nggak Mas kerugian mungkin ke Pak Firman kali ya, kerugian dari tadi kan dikatakan masuknya barang ilegal yang ke Indonesia itu yang tercatat di PPS ternyata tidak sebanyak yang seharusnya, ada 3 kali lipat, berapa Pak? Kalau kita bicara banjir impor ya, mungkin kita harus lebih spesifik lagi ya, bahwa sebenarnya yang banjir itu adalah impor ilegal. Karena itu satu secara nilai besar sekali. Sebenarnya kalau kita lihat sekuensnya ya, itu dulu di 2014 itu pernah menempati puncak tertinggi selisih data impor ilegal itu yang hampir mendekati 3 kali lipat. Nah kemudian itu pernah mengalami titik yang paling rendah, itu justru di 2018. Kemudian pandemi itu justru ilegalnya naik lagi. Nah ini kalau kita lihat secara berapa dampaknya terhadap anggota kita, secara kuantitatif kita tidak bisa menghitungnya ya. Tetapi yang jelas ketika itu kemudian produknya masuk tanpa bayar pajak, PPh, PPN, itu langsung head to head-nya dengan anggota kita. Dan itu secara harga itu kita sempat kalah hingga sampai 30% kalau tanpa perhitungan PPh, PPN, biaya masuk dan sebagainya. Nah, tetapi kalau kita kemudian bicara impor ilegal ini misalnya dilakukan oleh lokal brand kita. Lokal brand kita itu dia tidak semata-mata produknya itu impor semua. Dia juga order ke IKM juga. Jadi beberapa bahkan brand lokal kita itu beberapa yang memang mereka champion di Indonesia ya. Mereka dikenal secara publik, kemudian juga mereka menggerakkan ekonomi, tetapi mereka juga butuh impor kecil dalam konteks untuk diversifikasi produk. Nah, ini kalau kita lihat harga jualnya dengan harga produksi lokal kita, kalau dia bayar pajak, bayar PPh impor, saya rasa masih bisa bersaing lah produk dalam negeri kita. Ya itu harapan kita bersama, masih banyak yang ingin kita diskusikan tetapi durasi agak terbatas. Tapi saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh narasumber, terutama ke Pak Herman Hairon, anggota Komisi 6 DPR RI fraksi Demokrat yang bakal ketemu sama pelaku usaha dan juga nanti regulator. Pak, kita tunggu ya Pak tanggal mainnya ya. Ya. Terima kasih banyak telah bergabung di Business Talk Pak Herman. Ya, tentu satu sedikit ya. Oh boleh silakan sedikit. Regulasi ini kan tentu ada tujuan besarnya ya. Tadi kita ingin meningkatkan sebetulnya industri dalam negeri dan membatasi terhadap impor yang tentu juga ini akan menekan terhadap industri dalam negeri. Makin industrialisasi tumbuh, tentu ini juga akan membuka ruang pekerjaan dan lapangan pekerjaan, kemudian bisa meningkatkan perekonomian nasional. Nah, tetapi lagi-lagi kalau memang terlalu juga membatasi, pada akhirnya industrinya tidak jalan. Karena impornya dibatasi dengan berbagai persyaratan, tentu ini yang kita bisa dibicarakan kembali ya. Ya, itu yang akan kita nanti, saya akan menutup dialog ini. Terima kasih banyak ke Pak Firman Bakri, Direktur Eksekutif Asosiasi Persepatuan Indonesia. Terima kasih Pak Firman telah bergabung bersama kami. Mas Cipta Wahyana, wartawan Sonor Kontan yang telah berbagi juga dengan kami. Dan tentu saja sekali lagi Pak Herman Hairon, anggota Komisi 6 DPR RI fraksi Demokrat. Dan saudara jangan kemana-mana, saya masih akan segera kembali.